Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Bu Lulu, masih materi bangun ruang sisi datar. Kali ini yang akan kita bahas adalah limas. Nah, kalian bisa melihat Bu Lulu tampilkan salah satu prinsip limas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu apa ini? Nah, ini adalah piramida, betul sekali. Nah, ini menggunakan piramida ini dibangun menggunakan prinsip-prinsip dari limas. Kemudian background yang Bu Lulu tampilkan di layar kalian ini juga adalah salah satu contoh bangun limas. Sudah kebayang ya limas itu seperti apa? Agar kalian lebih memahami materi limas, ayo kita lihat pengertian unsur, kemudian mengukur volume, dan menghitung luas permukaan limas. Kita lihat dulu yang pertama adalah pengertian dari limas. Apa sih limas? Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi N atau segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Titik ini disebut dengan puncak limas. Ayo kita uraikan pengertian dari limas. Di sini disebutkan mempunyai alas berbentuk segi banyak. Maksudnya adalah kalau alasnya ini berbentuk segi 4, itu bisa dinamakan dengan limas segi 4. Bisa juga alasnya berbentuk segitiga. Bisa nggak alasnya berbentuk segi 5? Bisa, karena di sini berbentuk segi banyak. Jadi kalian bisa mengganti alasnya dengan segi berapapun, gitu ya. Kemudian bidang tegaknya berbentuk segitiga. Apakah benar berbentuk segitiga? Nanti kita bahas ya. Kemudian salah satu sudut pada segitiga itu bertemu di satu titik. Nah, kita lihat yang manakah? Nah, yang warna kuning ini adalah tinggi dari limas. Berikutnya, kumpulan dari sudut-sudut pada segitiga ini dinamakan dengan titik puncak limas. Ini yang dimaksud dengan titik puncak limas. Kemudian apakah benar bidang tegaknya berbentuk segitiga? Ayo kita lihat ya. Saya buka. Nah, ini segitiga kan? Berikutnya ini juga segitiga. Ini juga segitiga. Dan yang terakhir, bidang tegak yang lain juga merupakan segitiga. Pertanyaannya, apakah keempat segitiga ini selalu bentuknya tidak sama? Tentu saja tidak, gitu ya. Tergantung dari alasnya. Jadi kalau kita membahas limas itu sangat tergantung pada alas limas. Ya, sangat tergantung pada alas limas, baik nanti pada volumenya maupun pada luas permukaannya. Kita lanjutkan yuk. Yang berikutnya adalah jenis-jenis limas. Jenis-jenis limas tergantung, sekali lagi tergantung dari alasnya. Kita lihat yang pertama, limas segitiga. Kira-kira kayak apa ya bentuknya limas segitiga? Tentu saja alasnya berbentuk segitiga. Kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah limas segitiga. Alasnya berbentuk segitiga, yaitu A, B, C. Apakah sisi tegaknya juga berupa segitiga? Kita lihat ya, A, B, D. Segitiga tidak? Segitiga. B, C, D. Apakah juga segitiga? Segitiga juga. A, C, D, sisi tegak yang terakhir, apakah ini juga segitiga? Tentu saja ini adalah segitiga. Jadi, apapun bentuk alasnya, sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga. Kita lihat jenis limas yang berikutnya adalah limas segi 4. Kayak apa limas segi 4? Nah, ini dia. Ini adalah limas segi 4. Kayak piramid tadi ya. Nah, limas segi 4. Limas segi 4 alasnya berbentuk segi 4.
Ya, ini alasnya berbentuk segi 4. Berikutnya adalah 5 segi 5. Apakah alasnya berbentuk segi 5? Tentu saja kita buktikan yuk rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya adalah 5 segi 6. Kita lihat gambarnya seperti apa 5 segi 6. Kita lihat rusuknya AB, BC, CD, DE, EF, dan AF. Ada 6 ya, makanya dinamakan dengan 5 segi 6. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dan jenis limas, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya, yaitu unsur-unsur limas. Yang pertama adalah banyaknya sisi limas itu adalah N+1. Sekali lagi, kalau kita membahas limas itu tergantung dari alasnya. Dulu punya contoh, ini adalah 5 segi 4. Kalau ini 5 segi 4, maka nanti sisinya harus ada 4 tambah 1, yaitu 5. Kita buktikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sisi tegak yang kedua. Berikutnya adalah sisi tegak yang ketiga. Yang berikutnya adalah sisi tegak yang keempat. Dan yang terakhir adalah sisi tegak yang kelima. Sehingga ada N+1 sisi. Itu ya. Kalau limasnya adalah segitiga, maka ada berapa banyak sisinya? 3 tambah 1, yaitu 4. Kita lanjut yang kedua. Banyaknya rusuk adalah 2N. N itu apa sih? Dari tadi kalau kita bahas N itu adalah banyaknya rusuk alas. Kemarin kita sudah membahas mengenai prisma. Di sana juga kita sudah menggunakan N ya sebagai simbol dari banyaknya rusuk alas. Kita kembali ke sini, banyaknya rusuk alas limas adalah 2N. 2N itu kalau ini limasnya berbentuk persegi panjang, maka akan ada rusuk berapa? 2 kali, ini persegi panjang itu rusuknya ada 4, berarti 2 kali 4, 8. Apakah benar? Ayo kita lihat. 1, saya mulai dari sini. Nah, 1. Berikutnya di mana ya yang kedua? Nah, ini ada di sini yang kedua. Lalu lanjut yang ketiga. 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Jadi rusuk limas itu adalah 2N, dengan N adalah banyaknya rusuk alas. Kita lanjutkan yang ketiga. Titik sudutnya adalah N+1. Banyaknya titik sudut adalah N+1. Karena ini adalah 5 segi 4, maka banyaknya sudut juga ada berapa? 4 tambah 1, 5. Di mana saja kita lihat? 1. Berikutnya 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya? Berarti betul bahwa titik sudutnya adalah N+1. Kalau pengertiannya sudah, kemudian jenisnya sudah, maka yang berikutnya adalah luas permukaan limas. Bu Lulu masih menggunakan limas segi 4. Ya, luas permukaan limas tentu saja masih tergantung dari luas alasnya ya. Dan ini perlu ambil contoh, alasnya berbentuk persegi panjang. Luas permukaan limas tentu saja adalah luasnya alas ditambah dengan luas sisi tegak. Sisi tegaknya berbentuk segitiga, maka bisa terbayang nanti luas permukaan limas menggunakan rumus apa? Kita lihat yuk. Nah, luas permukaan limas itu panjang kali lebar. Kenapa panjang kali lebar? Karena ini adalah persegi panjang. Maka untuk menentukan luas persegi panjang itu menggunakan rumus panjang kali lebar. Kemudian kenapa ini adalah 2 dan di sini 2, ini 2 kan sama. Kenapa tidak digabungkan jadi 4? Tidak bisa begitu. Kenapa tidak bisa begitu? Karena ini adalah persegi panjang mempunyai 2 ukuran yang berbeda, yaitu ukuran panjang dan ukuran lebar.
luas segitiga yang pertama ini adalah luas dari segitiga yang di depan dan yang di belakang, yang alasnya menggunakan panjang dari persegi panjang. Kemudian dua yang berikutnya ini adalah alasnya menggunakan lebar dari persegi panjang. Alas segitiga ya, alas segitiganya menggunakan ukuran lebar dari persegi panjang. Bisa dipahami? Sedikit lagi, masih ada satu sub materi lagi yaitu volume. Oh iya, ini adalah alasnya ya, alas dari segitiga, dan ini adalah tinggi dari segitiga. Tentu saja ini tinggi dan alasnya untuk dua segitiga yang ini. Dua segitiga yang ini menggunakan alas panjangnya dan tingginya adalah di sini. Apakah tingginya tidak sama, Bu? Tentu saja tidak. Yang sama adalah tinggi limasnya, bukan tinggi segitiganya. Oke ya, kita lanjutkan. Volume limas. Volume limas itu rumus umumnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Sekali lagi, tergantung dari alasnya, bentuk alasnya. Bisa dipahami ini? Mudah bukan? Ya, agar kalian lebih mudah, ini Bun tambahkan di sini, ini adalah tinggi dari limas. Ya, di sini tinggi limasnya. Kalau ini tadi adalah tinggi segitiga. Oke, itu ya. Oke, itu tadi adalah materi kita mengenai limas. Berikutnya, agar kalian lebih memahami materi ini, Bu Lulu berikan contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, perhatikan limas TABCD. Nah, ini adalah nama limas. Nama limas itu selalu dimulai dari puncaknya T, A, B, C, D. Ya. Kalau tadi limas segitiga, limas segi empat itu bukan nama limas, tapi itu adalah jenis limas. Bisa dibedakan ya. Dari soal diketahui bahwa keliling alas limas adalah 72 cm, bentuknya adalah persegi. Kemudian tinggi limas atau TP itu adalah 15 cm. Oh ya, soal ini perlu ambilkan dari ujian nasional SMP tahun 2011. Kita lanjutkan yuk. Kita jawab, volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi limas. Luas alasnya sudah tahu belum? Belum. Kita cari dulu luas alasnya. Keliling alas tadi adalah 72, sedangkan keliling alasnya berbentuk persegi, sehingga keliling alas merupakan keliling persegi. Keliling persegi adalah 4S, masih ingat ya? Sehingga 4S sama dengan 72. S-nya sama dengan 72 dibagi 4 sama dengan 18. Sehingga luas alasnya adalah 18 kali 18 sama dengan 324. Ini luas alasnya. Kita lanjutkan yang sebelah sini. Sehingga volume limas adalah sepertiga kali 324 kali 15 sama dengan 4860. Sehingga volume limas TABCD adalah 4860 cm kubik. Gampang bukan? Yuk kita lanjut soal yang kedua. Ini lebih gampang lagi. Suatu limas segi 4 beraturan sisi tegaknya terdiri atas 4 segitiga sama kaki yang sama besar dan sama bentuknya. Nah, ini penting banget nih. Sama besar dan sama bentuknya. Kalian bisa membayangkan alasnya berbentuk segi 4 apa ya? Nah, nanti kita lihat ya. Diketahui luas salah satu segitiga adalah 135 cm persegi dan tinggi segitiga dari puncak limas adalah 10 cm. Ingat, tinggi segitiga, bukan tinggi limas. Hitunglah luas permukaan limas tersebut. Kita gambar aja dulu ya, biar lebih mudah. Nah, ini adalah limas yang dimaksudkan. Kalian bisa melihat sisi tegaknya terdiri atas 4 segitiga sama kaki yang sama besar. Kalau sama besar pasti alasnya sama dong. Nah, kalau alasnya sama,
alas segitiganya sama, maka bisa dipastikan alas limas ini bentuknya apa? Persegi. Ya. Oke. Ini adalah tinggi dari segitiga 10 cm. Nah, Bu Lulu akan mencoba menggambar segitiga ini. Nah, segitiganya, kemudian ini adalah tingginya 10 cm. Ingat, segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Gitu ya. Luas segitiga adalah 135. Tinggi segitiga adalah 10. Dari luas dan tinggi kita bisa menentukan alasnya. Ya. 135 sama dengan setengah kali alas kali 10 sama dengan 135, ini setengah kali 10 adalah 5A, sehingga 135 sama dengan 5A dan A-nya adalah 135 dibagi 5 sama dengan 27. Kalau begitu luas permukaan limas adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Kenapa boleh 4 kali luas segitiga? Karena segitiganya sama besar. Kita lanjutkan, sehingga luas alasnya adalah 27 kali 27, ya, karena alasnya tadi 27, ditambah dengan 4 kali 135, karena luas segitiganya adalah 135. Kita dapatkan angka 1269 cm persegi untuk luas permukaan limas. Gimana? Dengan dibantu dua contoh soal dari Bu Lulu, apakah kalian sudah lebih memahami materi limas? Tentu saja sudah. Untuk menguji kemampuan kalian, Bu Lulu punya soal untuk uji kompetensi. Nanti kalian kerjakan ya. Ini adalah soal yang pertama. Ada 5 pertanyaan di situ. Kalian kerjakan, sudah dilengkapi dengan gambar. Jadi kalian tidak perlu membayangkan bentuknya kayak apa. Nah, itu saja dari Bu Lulu. Kurang lebihnya Bu Lulu mohon maaf. Semoga apa yang Bu Lulu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dikerjakan uji kompetensinya ya, dicoba. Kalau kalian bisa mengerjakan uji kompetensi ini, berarti kalian sudah memahami materi limas. Baik, Bu Lulu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.